Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan uh, tugas statistika dasar mengenai uji korelasi yang diampuh uh, oleh Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPDMC SCII SA, dengan tugas pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Dengan pertanyaan apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dengan X1 secara bersama-sama terhadap Y1 dan membuktikan berikut data variabel X1, X2, dan Y. Dengan tambahan, untuk uji korelasi person produk momen dilakukan untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Yang pertama dilakukan uji korelasi person produk momen, yaitu membuat hipotesis. Hipotesis HO dan HA. Untuk HO, tidak terdapat pengaruh atau hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan, partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Sedangkan HA, terdapat pengaruh atau hubungan antara kebijakan Dinas Pendidikan, partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Selanjutnya, membuat HA dan HU dalam bentuk statistik. Untuk HA, R tidak sama dengan 0, HO, R sama dengan 0. Berikutnya ini ada tabel pembantu untuk menghitung nilai korelasi. Selanjutnya, menentukan taraf signifikan dan tabel R dan tabel T. Nah, dari soal diketahui ada dua arah di mana A 0,05 dan N-nya itu 30, di mana N kurang 2, 30 dikurang 2 sama dengan 28. Nah, didapatkan R tabel 0,361 dan T tabel 2000,048. Selanjutnya membuat tabel bantu seperti yang tertera dan mencari koefisien relatif R hitung dengan rumus X1 dengan Y, R sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali XY per akar N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Dengan dimasukkan nilai tersebut dan menghasilkan nilai 0,256. Nah, untuk X2-nya juga mempunyai rumus yang sama, dimasukkan nilai dan menghasilkan 0,396. Nah, selanjutnya ini menentukan besarnya sumbangan atau koefisien determinan atau koefisien penentu. Dengan rumus X1 dengan Y, koefisien penentu R pangkat 2 dikali 100%, 256 pangkat 2 dikali 100% dengan nilai 6,55%. Nah, X2-nya dengan rumus yang sama menghasilkan nilai 15,68%. Selanjutnya menghitung T0. T hitung ini dengan rumus R pangkat N akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Dengan dimasukkan nilai dengan hasil 1039. Dengan X2 rumus yang sama menghasilkan 2275. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, itu ketentuan tingkat kesalahan A 0,05 dengan DB 28 sehingga didapatkan di tabel 1701. Nah, untuk X1-nya itu T hitung kecil dari T tabel, maka nilai itu tidak signifikan. Sedangkan X2-nya itu bernilai signifikan karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Untuk kesimpulan, dari pencarian yang dilakukan itu, untuk X1 terhadap Y, R hitungnya itu 0,256, tidak kecil dari T tabel yang menilai 0,31. Nah, karena itu kolerasi pengaruh atau kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS SMU negeri swasta itu tidak bernilai signifikan. Di mana tidak terdapat pengaruh atau kebijakan Dinas Pendidikan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah itu di SMU negeri Kota Surabaya. Nah, untuk X2-nya didapat T hitungnya itu 0,396
itu lebih besar daripada T tabel 0,31, maka nilainya itu signifikan. Next. Nah, selanjutnya ini ada uji korelasi parsial, di mana itu kita pertama-tama membuat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Untuk HA didapatkan 3 nilai. Yang pertama, ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS apabila kebijakan dinas pendidikannya itu tetap. Yang kedua, ada pengaruh signifikan antara kebijakan dinas pendidikan dengan pelaksanaan apabila partisipasi masyarakat tetap. Dan yang ketiga, ada pengaruh signifikan antara kebijakan dinas pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap. Untuk HO juga terdapat 3 nilai. Yang pertama itu tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS apabila kebijakan dinas pendidikan tetap. Yang kedua, tidak ada pengaruh signifikan atau hubungan antara kebijakan dinas pendidikan ini dengan pelaksanaan MBS apabila masyarakat partisipasi masyarakatnya itu tetap. Dan yang ketiga, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan dinas pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS-nya itu tetap. Selanjutnya itu buatlah HA dan HO dalam bentuk statistik. Nah, terdapat 3 nilai untuk HA dan HO. Yang pertama itu HA RX1, X2 dikali Y tidak sama dengan 0, HO-nya RX1, X2 dikali Y sama dengan 0. Untuk HA dan HO yang kedua, RX2, X1 dikali Y tidak sama dengan 0, HO-nya RX2, X1 dikali Y sama dengan 0. Yang ketiga, HARY, X1 dikali X2 tidak sama dengan 0, HO-nya RY, X1 dikali X2 sama dengan 0. Selanjutnya menentukan koefisien parsial. Nah, ini kan tadi kan di atas sudah terdapat nilai RX1 dan RX2, yang dimana RX1 0,256 dan RX2 0,39. Untuk mencari RX12 didapatkan rumus sebagai berikut dengan hasil min 0,018. Nah, yang kedua itu mencari koefisien korelasi parsial. Terdapat 3 nilai ini jika X2 tetap dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 0,286, jika X1 tetap yang kedua dengan nilai 0,414, dan yang ketiga jika Y tetap hasilnya min 0,146. Selanjutnya itu mencari tabel. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel maka signifikan, jika hitung lebih kecil dari T tabel tidak signifikan. Nah, berdasarkan perhitungan di atas itu ketentuan tingkat kesalahan A 0,05, DB 28, dan didapatkan tabel 1701. Ya, selanjutnya mencari T hitung dan menarik kesimpulan. Untuk H1 dengan rumus berikut dengan nilai 2363, kesimpulannya itu tidak terdapat pengaruh ya signifikan kebijakan dinas pendidikan terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU di negeri Kota Surabaya. Yang kedua, untuk H2 dengan nilai 1550 dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terdapat pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Nah, untuk H3 dengan nilai min 0,76 dapat ditarik kesimpulan, maka terdapat pengaruh signifikan kebijakan dinas pendidikan dan partisipasi masyarakat di SMU Negeri Kota Surabaya, karena T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.